gangguan masih ada lagi Kak. Tiba-tiba sekitar jam 2 malam aku tuh buka mata. Kan aku posisinya miring ya. Otomatis yang dilihat aku adalah ini supir, ini bangku depan. Buka mata tuh pocong Kak di depan. Dia tuh bukan dia ngebelakangin aku, tapi begini Kak. Merem lagi, dibuka lagi, masih ada Kak. Pas aku lihat dari jendela kanan kiri itu udah banyak banget yang ngeliatin ngintip aku dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Santosa di Pocong Podcast. Baik, untuk malam ini baru pertama kali ya kita kedatangan salah satu narasumber cewek, gengs. Ya. Ini adalah ada pakar spiritual dari Coretan Misteri. Kita langsung sambut dulu. Kenalan dulu ya, gengs. Mbak siapa? Tiara. Oh, Tiara. Gue Mbak. Gue Santos. Oh, pakai Mbak juga? Oh, enggak. Tiara, sorry. Sorry karena Tiara ini lebih muda dari gue ya. Tiara. Iya, Tiara aja. Jadi Tiara ini kebetulan dia bisa kebuka ya. Indra keenamnya ini di saat penelusuran Coretan Misteri itu kemanapun berada, beliau sudah sempat melihat apakah ada sosok apa di tempat itu atau ada apa aja yang penghuni asli dari tempat itu. Baik, sebelum ceritanya yang akan dibawakan oleh Mbak Tiara kayak gimana, jangan lupa kalian bisa cek juga link YouTube-nya di Coretan Misteri, dan jangan lupa juga kalian bisa link YouTube kita di Pocong Podcast di bawah sini. Nah, baik, jangan lama-lama, gua akan mulai ceritanya Pocong Podcast. Kita bunyiin dulu seperti biasa gongnya. Selamat mendengarkan Pocong Podcast. Baik, Tiara. Ya. Gimana nih? Cerita apa yang akan Tiara angkat pada malam ini di Pocong Podcast? Silakan. Oke, jadi nanti aku akan juga menjelaskan alur bagaimana dari awal sampai akhir sekarang, jangan akhir ya, sampai saat ini aku mengenal dan menyadari ini adalah pemberian Tuhan, yaitu gift itu, untuk bisa menyadari, merasakan, bahkan berinteraksi secara langsung dengan hal-hal yang gaib. Aku pun akan sedikit banyak yang menceritakan pengalaman aku tentang penelusuran selama ini yang pernah aku jalani sama teman-teman tim. Dan pastinya pengalaman pribadi. Siap. Gitu. Nah, kalau awal mula bagaimana aku bisa menyadari bahwa ini adalah pemberian Tuhan yang dititipkan untuk aku. Awal mulanya itu waktu aku bayi. Aku diceritakan oleh tanteku dan keluargaku, umur masih baru lahir dan masih beberapa bulan, ada satu proses perjalanan dari rumah aku main ke rumah nenekku. Tapi sebenarnya jaraknya nggak begitu jauh. Paling kalaupun di jarak tempuh jalan kaki pun ya masih sekitar kurang lebih 10-15 menit. Nah, waktu itu aku digendong sama orang tuaku. Jalan menuju rumah nenekku, dan di tengah-tengah perjalanan katanya mata aku putih semua. Itu awal mulanya. Ya mungkin dengan beberapa doa dan beberapa bantuan dari orang tua dan orang-orang sekitar, jadinya mungkin momen waktu itu selesai. Nah, masih berlanjut ketika aku beranjak dewasa, TK, aku itu sering banget main sama orang yang gak kelihatan kata orang tuaku. Jadi kayak, ini anak asik sendiri sebetulnya gitu, kayak kenapa sih gitu. Tapi orang tua masih menapik untuk misalnya menganggap bahwa aku tuh bisa melihat mereka. Sampai halnya karakteristik orang-orang yang mempunyai kelebihan itu biasanya emosinya itu tidak bisa dikendalikan. Nah, itu pun berlaku waktu aku kecil. Jadi emang emosi aku tuh kayak meronta, kalau misalnya pengen sesuatu tuh harus, dan orang tua tuh kayak angkat tangan gitu, kenapa sih ini anak tuh aneh banget dan beda banget. Oke, berlanjut lagi waktu aku SD. Nah, ini pengalaman yang paling seru. Yang sampai sekarang aku gak akan pernah lupain. Jadi
pengalaman waktu aku SD itu, aku tuh sering banget bilang bahwa, "Mah, awas, jangan duduk di situ," gitu. Jadi kayak suka ngasih peringatan sama orang-orang sekitar, apalagi keluarga ya, keluarga inti kayak, "Jangan gitu, awas itu kan ada dia," gitu. "Itu tuh lagi dimainin tuh roda adek," gitu. Jadi kayak, ini anak kenapa sih? Makin banyak kecurigaan dari orang tua sendiri ya. Nah, sampai ada waktu aku kelas 6 SD. Ceritanya itu kakak tahu gak sih film Lucy? Belum sempat ini ya. Belum tahu ya. Jadi sempat salah satu film yang berjudul Lucy itu dia menceritakan satu sosok wanita, manusia ini ya. Satu manusia yang ada penyeludupan narkoba di dalam perutnya dan akhirnya itu lepas. Jadinya tuh si morfinnya itu menjalar ke seluruh tubuh, mengaktifkan semua sel di dalam tubuhnya. Itu film Lucy. Nah, itu pun terjadi di aku. Tapi bukan karena penyeludupan ya. Tapi ini karena memang alamiah. Waktu itu waktu kelas 6 SD aku pernah duduk di halaman teras kelas aku. Dan aku tuh menghadap ke depan lapangan. Posisi sekolah aku itu mungkin cukup besar. Jadi ada lapangan basket dan futsal, ada lapangan badminton juga, terus ada stage juga yang permanen. Posisinya anak kelas 6 SD duduk di depan kelasnya sendirian, tanpa berinteraksi dengan siapapun. Kayak aku tuh asik dengan dunia aku sendiri. Karena aku bisa mendengar suara-suara orang yang lagi ada di lapangan. Yang jarak radiusnya itu jauh dari aku. Padahal secara kasat mata itu kosong lapangan itu. Itu ada orang lagi beraktivitas istirahat sekolah. Tapi kan mungkin ya yang terdengar hanya kayak, "Oh yo main," atau kayak gimana gitu orang main bola. Tapi aku tuh bisa mendengar dan melihat isi hati mereka. Oke, berarti ada yang ini pikirannya, hatinya kemana, walaupun dia ada di lapangan itu. Yang aku rasain di situ tuh, ini tuh bising banget, kuping aku bising sampai kayak sakit gitu kan, mendengung karena terlalu banyak yang aku dengar. Sampai aku tuh ngehnya kenapa aku bisa tahu apa yang jadi isi hati dan pikiran seseorang itu. Ada salah satu guru lewat lagi jalan di depan lapangan badminton, lagi jalan, pandangannya tetap biasa seperti jalan, tanpa ngomong apa-apa, dia hanya pegang tas dan mapnya, tapi dia jalan. Tapi tiba-tiba apa yang jadi pikirannya dia, apa yang jadi perasaannya dia, aku tuh tahu. Kayak, ih ini apa nih gitu. Kayak sempat di momen itu kayak aku kayak ngerasa, ini kenapa aku? Sampai kayak pulang dari sekolah itu, aku menceritakan sama ibuku. Tadi tuh di sekolah Ara, kalau di rumah kan dipanggilnya Ara ya. Ara tuh dengar orang tuh pikirannya kayak gimana, hatinya kayak gimana. Padahal tuh jaraknya jauh. Dan masih berlanjut Kak. Ada beberapa pengalaman mungkin waktu aku SD yang sering banget orang tua aku rasain. Salah satunya kan ayah itu hobi banget main badminton. Jadi waktu itu kondisi keluarga kita tuh cuman punya kendaraan sepeda motor otomatis yang hanya bisa naik adalah ayah aku dan adik aku. Aku dan mamaku kalau misalnya mau nontonin badminton, otomatis kita naik angkot. Kita nyusul nih. Kita nyusul naik angkot, masih siang, aman. Tiba-tiba pulang dari main badminton itu sekitar pukul 9 malam. Dan ayahku dan adikku pulang naik motor. Akhirnya kita naik angkot lagi pulang sama mama. Duduk, otomatis daerah di rumah aku tuh kalau udah jam 9 tuh udah mulai sepi Kak. Apalagi itu beberapa tahun dan puluh tahun silam gitu kan. Oke, aku naik, kondisi di dalam angkot itu cuman ada supirnya. Terus ada satu orang lainnya, ada aku ada mamaku. Akhirnya di perjalanan itu aku ngerasa tidak ada yang berbeda karena aku merasa ada orang lain juga. Padahal yang dari pernyataan orang tuaku itu tuh cuma kita berdua. Wah, gue udah mulai merinding gitu. Itu cuma kita berdua. Oke, itu Tiara ngelihatnya sosok yang duduk itu wujud manusia asli ataukah cuman seperti apa sih?
seperti manusia. Makanya aku menganggap itu tuh adalah orang. Dia tuh duduk di pojokan. Kan kalau angkot di pojokan kaca, dia tuh cuma duduk begini doang. Teman-teman kayak gini doang. Terus ya udah dia menunduk gitu. Berapa orang itu di situ tuh ada? Ada satu yang aku lihat di ujung itu. Berarti jadi jumlah total tuh ada 4 ya. Kalau yang Tiara lihat tuh supir 1, ibu sama Tiara, dan 1 penumpang si misterius itu. Iya, cuman aku lupa deh ini karena mungkin udah bertahun silam ya. Lupa memang ada 1 orang di depan aku yang penumpang manusia asli atau enggak, aku lupa. Cuman spesifikasinya ketika momen kita ngelewatin salah satu namanya tuh talang. Talang tuh tahu kan kalian kayak air, pipa air, tapi di atas jalan. Di atas jalan ya. Itu tuh terkenal banget horornya Kak di daerah aku dengan 1000 macam mitosnya. Nah tiba-tiba angkot yang kita naikin berhenti. Mati gitu apa gimana? Abangnya berhenti gitu ke tepian. Terus abis itu abangnya diam dulu. Kok nggak ada yang turun mungkin? Dia berpikirnya. Dia balik ke belakang kayak, ibu bilang kiri. Enggak, kata mama tuh gitu. Gue sambil ngopi kali ya. Boleh. Gila sih ini. Boleh lanjut. Nah, karena memang mama aku nggak ngerasa bilang kiri ya posisinya. Ya udah, akhirnya si abangnya langsung lanjutin lagi perjalanan. Gak jauh dari situ memang kita turun, kita bilang kiri. Nah, sambil jalan menuju rumah, dari kita turun angkot, aku bilang sama mama, Mah, yang tadi kan yang turun emang ada yang turun. Aku lihat dia turun. Yang tadi aku bilang duduk di pojokan itu. Kayak nggak ada itu. Ada mah, gitu kan masih kecil, masih polos ya anak-anak SD itu. Ada yang turun tadi duduk di ujung sana. Mungkin mama juga kondisinya takut ya. Kita udah malam jalan berdua sama anak kecil ke rumah gitu. Akhirnya yaudah ke rumah aja gitu. Terus banyak lagi cerita waktu SD, ada lagi nih SMP. Oke, siap. SMP. Ini kita ceritakan yang paling mengena ya di aku juga. Jadi waktu momen aku SMP itu sempet mama aku tuh lagi hamil juga. Lagi hamil, anak yang kita mau banget gitu ya. Aku pun lagi pengen adik banget. Akhirnya kayak kita waktu itu kesempatan beli stroller, beli peralatan bayi, beli semua kebutuhan bayi. Terus pulang, nyampe di rumah. Kan kita antusias banget ya untuk menyambut adik kita yang baru itu. Terus tiba-tiba kayak si stroller yang udah kita beli, aku rakit sama ayah aku. Itu waktu aku SMP. Sudah dirakit, kita nonton TV. Otomatis stroller udah standby. Udah dengan rodanya, udah dengan semua peralatannya, kokoh. Tiba-tiba aku bilang, Mah, itu stroller ada dimainin tahu gitu. Oke, gue sambil ini ya. Kan kalau merinding berasa gitu ya. Itu lu ngelihat sosoknya yang maininnya itu ada gitu? Ada, anak kecil yang sekarang jadi teman aku. Hey, God. Oke, dimainin. Terus mama tuh mungkin karena khawatir ya untuk anak bayi gitu kan. Nanti calon adik kita bilang dong Ra, jangan dimainin. Itu kan nanti buat adik. Nah, saking udah banyaknya keganjalan yang dialamin oleh aku, akhirnya ketika momen aku SMP pun, orang tua aku tuh manggil guru ngaji untuk ngaji private di rumah. Jadi yang ngaji tuh cuman ada aku, abang aku, terus ada aku. Ngaji, setelah kita sering ngaji, terus akhirnya orang tua aku memberanikan diri nanya sama guru ngaji aku. Pak, mau nanya, Tiara tuh kenapa sih? Kenapa apanya? Ini anak tuh aneh. Sampai pernah aku tuh dibilang bipolar. Karena mungkin dengan keanehan yang udah aku alamin ya. Anak ini tuh aneh. Sering ngomong, emosinya gak bisa dikontrol. Ya pokoknya aneh lah dari apa yang aku ucapin. Akhirnya guru ngaji aku cuman senyum. Terus pulang, besokannya ketika kita ngaji lagi,
dibuka lah sama guru ngaji aku. Itu adalah momen dimana memang kayak, oh ternyata kita sadar satu keluarga itu bahwa memang ini adalah satu kemampuan yang dititipkan oleh Tuhan untuk aku. Dikasih tahu melalui guru ngaji aku itu. Ini tuh bukan aneh Bu, tapi ini tuh ada titipan untuk gini. Akhirnya semenjak itu aku udah tidak lagi dibilang aneh dan bipolar. Jadi udah keungkap ya? Sudah keungkap di situ. Sudah keungkap ya, Tiara ini siapa gitu ya. Baik, di saat penelusuran itu Tiara sempet gak sih datang ke tempat yang mana nggak bisa sampai sekarang ini dilupakan Tiara? Oh ada banget. Ada itu ya? Ada. Di coretan misteri berarti kan? Iya tentunya Siap, coretan siap. misteri. Jadi Itu, boleh. waktu itu kita lagi penelusuran di daerah Bogor Kak. Bogor juga. Tempat gua juga di Bogor nih. Ada hati-hati di Bogor. Oh banyak aku di Siap. Bogor. Gue sambil ngerokok ya. Boleh silakan. Jadi waktu itu kesempatannya kolaborasi coretan misteri bareng sama Kiprana Lewu, sama Kak Denny Cagur juga, sama beberapa teman kreator lainnya. Waktu itu kita penelusuran di daerah Cipaku ya Bogor coret lah ya. Di ujung sana. Akhirnya sebelum penelusuran itu kan kita ya kayak biasa kita standby dan kumpul itu di kantor coretan misteri. Aku udah datang, teman-teman yang lain pun udah pada standby sambil prepare. Nah aku tuh nanya kayak kita di daerah mana? Daerah Cipaku, kata anak-anak. Dan aku tuh sangat menghindari ketika mau penelusuran untuk nanya kayak lokasinya kayak gimana, lokasinya mana fotonya, mana videonya. Aku tuh sangat menghindari itu banget. Karena menurut aku nggak mau spoiler duluan. Jadi biarkan aku benar-benar kayak kaget datang ke tempat itu dan aku dapetin sesuatunya yang apa yang aku lihat aja. Nah aku tuh nggak ngelihat fotonya, nggak lihat videonya, nggak tanya-tanya tentang mitosnya seperti apa. Tiba-tiba lagi kumpul, anak-anak lagi prepare, aku ngambil buku Kak. Aku ngambil buku set. Nah, karena memang ini adalah gambaran menurut aku, ya udahlah aku iseng ya. Mungkin aku ngeliat sosok yang ada di mana gitu, bukan di tempat itu. Nah, aku tuh gambar, tapi gambarnya itu di paling cover belakang. Jadi buku tuh kan ada yang halaman depan, nah aku tuh di paling belakang. Dan aku tuh ngegambar cuman kayak ya udah aku coret-coret sesuai yang apa yang aku lihat. Di situ aku gambar 3 sosok. Itu kalau boleh gua minta kisi-kisi nih ya, itu bentuknya enak dilihat apa enggak ya gitu? Cantik kok, cantik. Oh cantik kok. cewek berarti ya. Bagus kok dilihatnya. Nah sosok yang pertama aku gambarkan adalah sosok perempuan berambut panjang tapi rambutnya tuh lepek. Gua agak diikat tuh dikit boleh, biar nggak sama gitu ya. Biar gimana beda terus ya? lanjut. Rambutnya tuh lepek. Nah terus di gambar yang aku bikin itu di buku itu ada sesuatu yang menancap di bagian organ dada dia. Dan di gambar itu pun aku menggambarkan dengan beberapa detail, kalau nggak salah kayak ada beberapa warna gitu dari itu. Sampai aku bikin deskripsi dari si gambar sosok yang pertama itu. Sosok yang mempunyai cerita menyedihkan. Kalau nggak salah ya. Kalau misalnya memang spesifik kayak gimana ya, mungkin bisa dilihat lagi dari tayangan kita. Sosok yang mempunyai cerita sedih. Itu kalau nggak salah. Selanjutnya, udah dong, aku bikinnya itu doang. Aku bikin lagi Kak, sosok yang lain. Jadi ini adalah perpaduan siluman dan badan manusia. Mungkin kalian bisa ngebayangin sendiri ya. Sosok ular dari organ perut sampai ke bawah itu ular. Tapi dari pinggang sampai ke atas itu dia adalah sosok wanita. Berarti udah ada satu wanita yang ketancap, satu lagi yang setengah badannya ular. Ya. Satu sosok lagi adalah aku menggambarkan mata yang begitu besar dan berwarna merah. Kalau nggak salah itu aku gambar 3 sosok itu. Nah, itu baru awal kita persiapan ya. Kita belum sampai ke lokasi, belum.
Akhirnya kita berangkat menuju lokasi, ketemu dengan beberapa timnya Kiprana Lewu, timnya Denny Cagur, timnya yang lainnya. Dan kalau kita syuting itu penelusuran biasanya kita clear area. Jadi yang memang ada di lokasi itu memang orang-orang yang penelusuran. Jadi nggak ada warga ataupun gangguan lainnya. Nah, kesempatan waktu itu gedung bentuk rumah yang sudah terbengkalai begitu lama. Otomatis kalau misalnya bentuk rumah kita nggak bisa langsung nyerbu barengan masuk. Kita bergilir. Yang pertama penelusuran itu adalah Kiprana bersama Denny Cagur. Masuk ke dalam bentuk bangunan yang sudah terbengkalai itu. Mereka mendapatkan apa, cerita apa, kita nggak akan pernah tahu karena kita nggak ikut. Ya, Kita nungguin di luar gantian. Akhirnya setelah mereka selesai, yuk teman-teman dari Coretan Misteri masuk. Nah waktu itu kita kesempatannya bikin konten bareng Kak Denny Cagur. Sebelum kita masuk, kita opening. Nah di depan itu opening aku udah bawa buku aku. Karena aku udah ngeliat nih, oh ada beberapa sosok yang mirip dengan aku gambarkan sebelum aku berangkat. Akhirnya kita ngobrol, opening. Jadi Kak Denny, aku tuh waktu opening. Sebelum kita kesini aku udah menggambarkan beberapa sosok. Ini yang Kak Denny temukan di dalam apa tidak? Aku buka buku yang aku gambar, aku lihatin sama Kak Denny. Dia langsung kayak, wah Tiara, ini sosok yang tadi aku dapetin di dalam sama Kiprana. Dari situ mungkin kayak, oke, kita masih kayak agak sedikit kaget ya. Karena mungkin yang aku gambarkan itu bukan di lokasi, tapi aku di kantor. Ini ada tadi aku dapat di dalam sama Kiprana. Sosok yang rambutnya lepek itu. Oke, akhirnya kayak tanpa mengulur waktu, akhirnya kita masuk ke dalam. Kita penelusuran di rumah itu, mendeskripsikan beberapa hal yang ada di situ, sosok-sosok yang ada di situ. Bahkan aku dan teman-teman Coretan Misteri datang ke salah satu bekas toilet. Dan ternyata sosok yang aku gambarkan sebelum kita berangkat itu adanya di situ. Dia tuh semacam tertusuk oleh pisau atau benda tajam di ininya, bagian tubuhnya dia berdarah, dia meninggal. Dan itu pun yang didapatkan oleh penelusuran Kiprana dan Denny Cagur. Sampai ketika kita lihat tayangan dari Kiprana Lewu, dia sampai mewujudkan darahnya di tempatnya langsung. Ini darah dari si sosok itu. Ternyata itu sama dengan apa yang kita dapatkan. Sorry, Mbak. Kenapa tuh? Kenapa? Enggak kalau sorry. Emang gua gitu ya, Mbak. Tiara, sorry. Kalau emang berbau darah gitu, emang itu gua cepet gitu. Oke. Sorry gitu. ya, sorry. Enggak apa-apa lanjut. Emang gua nggak biasa anyir aja gitu. Tapi gua mah nggak apa-apa gitu. Iya. Cuman nggak biasa aja gitu. Boleh dilanjut yang itunya. Akhirnya dari situ kita, menurut aku ini pengalaman yang nggak bisa dilupain ya. Dari salah satu penelusuran Coretan Misteri yang dimana kayak kesempatan waktu itu aku menggambarkan dulu. Untungnya aku menggambarkan, enggak yang cuman, biasanya aku mendeskripsikan sama teman-teman. Kayak di tempat ini, biasanya kalau di tempat yang lain, di tempat itu ada sosok ini, bentuk bangunannya begitu, ada lubang atau apa, biasanya aku langsung nge-spill ke teman-teman. Padahal aku nggak lihat dulu, biasanya kayak gitu. Tapi waktu itu kesempatannya aku bisa gambar dulu, jadi biar bisa terwujud lah untuk teman-teman semuanya tahu dari cerita itu. Berarti sosok itu lengkapnya ada di Coretan Misteri ya? Betul. Oke. Tiara, selain di daerah Bogor atau Cipaku, Tiara sempat ke daerah, kan biasanya kata orang ya, untuk masalah hantu-hantuan gini ya gitu kan, katanya yang di daerah laut itu biasanya lebih kejam gitu. Apakah Kak Tiara sudah pernah ke tempat lautan gitu atau gimana, apa belum gitu? Oke, seru nih. Ya ini nih boleh nih. Karena aku juga punya pengalaman. Oh ada juga di situ. Ada. Boleh.
Jadi waktu itu aku lagi main ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu lah. Pelabuhan Ratu ya, kalian tahu lah ya. Deket juga dari Bogor ya. Dekat, Deket gak jauh, juga, gak ya. jauh. Waktu itu kesempatannya kita tuh lagi konvoy, ada acara ya biasa ibu-ibu rumpi, ibu-ibu arisan yang lagi pada kumpul karena satu SD satu anaknya semuanya itu. Waktu itu kira-kira ada 5 atau 6 mobil kita konvoy. Waktu itu aku, ibuku, adikku bertiga berangkat pakai mobil yang aku bawa sendiri. Kita konvoy. Nah, ada 2 jalur menuju Pelabuhan Ratu. Yang pertama itu jalur biasa, jalur umum, dan yang satu lagi adalah jalur Cikidang. Iya itu gila. Tahu kan itu sih, kakak, gila itu. jalur Cikidang kayak gimana? Jadi kita waktu itu berangkat agak kesorean kak. Kan harusnya nggak boleh ya, apalagi menuju gelap, lewatin di situ. Karena dihindarinya takut ada begal atau benda-benda apa orang-orang jahat sebetulnya. Nah kita tuh kesorean berangkat. Makanya kita tuh bener-bener kayak ngebut. Konvoy itu ngebut. Nah, dari mulai berangkat. Mobil yang dikendarai oleh salah satu teman ibuku. Aku ngeliat ada yang naplok di atasnya. Itu masih berangkat ya. Terus kayak, waduh gimana caranya pun aku harus tetap fokus nih. Karena aku nyetir bawa adik dan ibuku. Oke, berangkat, kayak berdoa terus, nyampe lah kita di villa yang benar-benar di pinggir pantainya kak. Nah waktu itu dengan acara ibu-ibu dan adik-adik aku kumpul semuanya seru-seruan, ngulur waktu sampai pukul sekitar 11 malam. Akhirnya anak-anak udah pada masuk ke dalam villa. Nah yang tua-tuanya masih di luar. Masih dengerin lagu, masih ngobrol. Aku pengen istirahat karena aku sadar diri nih, aku habis nyetir dan besok aku harus nyetir lagi. Aku pengen istirahat. Wah, kayaknya nggak bisa nih kalau istirahat di villa. Berisik dan kayak nggak nyaman deh pokoknya gitu ya, terlalu banyak orang. Aku memutuskan untuk tidur di dalam mobil sendirian. Gila itu masih. Karena pengen hening aja gitu. Beneran pengen istirahat, niatnya. Niatnya pengen istirahat. Tapi, nah aku kasih tahu nih ya, spill sedikit. Parkiran itu adanya di sini. Sedangkan villa aku tuh adanya di sini dan di pinggir pantai banget. Otomatis kita nggak bisa masuk parkir di depan villa dong, karena kan pasir. Jadi selang dengan beberapa villa dan ada warung-warung. Nah kita tuh parkir di sini. Agak jauh ya? Agak jauh memang. Jam 11 malam itu pokoknya udah malam, aku jalan masuk ke dalam mobil. Sadar nggak mungkin kita hidupin ini ya, nggak mungkin hidupin mesin. Aku cuman buka sedikit dari keempat jendela itu buat jadi sirkulasi aku. Terus aku rebahan di bangku yang tengah. Karena kan mobil aku 3 seat. Nah aku tuh tidur di bangku yang tengah. Nah di mobil itu kan biasanya udah ada bantal. Udah mumpuni lah kalau kita kemana-mana. Aku tidur peluk sama bantal boneka. Sempat main handphone dulu juga. Akhirnya aku ngantuk nih. Mulai ngantuk nih gitu. Nah tapi gangguan mulai di malam itu. Lagi aku main handphone tuh udah banyak banget suara kayak tuk. Kan kalau atap mobil kedengeran ya kak? Ya betul. Ya kan, kalau misalnya logikanya ada jatuh sedikit aja gitu. kedengeran banget. Akhirnya kayak, apa nih? Ya udahlah, positive thinking waktu itu. Ada pohon. Ya udahlah mungkin dari pohon, buahnya atau apa. Mobil goyang kak. Padahal nggak gempa ya? Padahal nggak gempa. Yang ditakutin gempa sih sebetulnya. Gempa, ya. Mobil goyang. Padahal kan posisi kita miring ya, diem. Udah nih nggak bener nih. Yaudahlah simpan handphone, merem. Tiba-tiba aku udah tidur dan udah kayak lap gitu ya. Ada yang ngetok. Ada yang ngetok kak. Demi Allah, demi Tuhan, yang aku lihat ibu aku dan adik aku. Cuman diem doang. Nah, anehnya aku tidak pernah melihat kaki mereka.
Karena aku masih berpikir ya udah itu adik aku dan ibu aku yang minta minum. Yaudah aku kasih. Mereka jalan ke villa lagi. Nggak berpikir negatif dong. Tidur lagi ya, rebahan lagi. Gangguan masih ada lagi Kak. Tiba-tiba sekitar jam 2 malam, aku tuh buka mata. Kan aku posisinya miring ya. Otomatis yang dilihat aku adalah ini supir, ini bangku depan. Iya. Penumpang depan. Iya, penumpang depan. Buka mata tuh pocong Kak di depan. Beneran kayak aku lagi miring begini. Dia tuh bukan dia ngebelakangin aku, tapi begini Kak ke mukaku. Ngelihat ke belakang gitu ya. Iya, begini ke mukaku. Waduh. Beneran kayak ini aku, terus dianya di depan mukaku. Mukanya jelek, mukanya hancur. Ya tidak utuh. Dari baunya pun udah nggak jelas. Iya, Okay. sorry ya Kak ya. Aman, lanjut. Sampai oke, aduh nggak bisa nih didiemin gitu kan. Udah aku tutup mata lagi, mencoba kayak aku di sini tidak mau mengganggu loh, gitu kan. Coba Jangan interaksi mengganggu, ya. Terus merem lagi, dibuka lagi, masih ada Kak. Di posisi yang sama. Masih ada. Dan ternyata bukan cuma itu. Pas aku lihat dari jendela kanan kiri itu tuh udah banyak banget yang ngeliatin ngintip aku dari luar. Tapi yang masuk pocong aja kan? Iya itu si pocong yang di depan. Akhirnya kayak wah ini nggak beres nih gitu kan dia kayak udah mulai nggak kuat nih. Akhirnya kayak udah deh cabut gitu. 2:30 kalau nggak salah sekitar jam 2:30 atau jam 3 gitu aku masuk ke dalam villa. Yang lain udah pada tidur. Nah sorry Tiara. Di saat lu mau masuk ke villa nih mutusin. Itu yang sosok di situ masih ada di situ kan? Standby gitu ngeliatin lu keluar atau gimana? Karena mungkin aku panik kali ya. Aku panik kayak yaudah berut aku nggak mau menghiraukan mereka. Tapi masih ada. Masih ada. Tapi mereka menjauh. Ketika aku udah mulai bangun. Menjauh. Kita masuk. Jadi pas aku buka pintu utama itu. Kan kalau ramean ya udah kita ngampar karsu extra bed gitu. Adik aku ternyata dia nggak bisa tidur Kak. Nah aku tuh kenapa alasan ke villa pun karena aku kebelet pipis. Oh salah satunya itu. Dia tuh masih diem gini ngelamun aja gitu kan. Yang lainnya udah pada tidur. Adek belum tidur gitu kan. Belum, kakak sini gitu. Jadi kayak ya sekedar informasi aja, adek aku pun sedikit banyaknya sensitif seperti aku. Karena bentar ya kakak mau pipis dulu. Ya udah aku ke toilet, aku pipis terus aku tidur di sebelahnya. Aku peluk adik aku, mainin rambutnya adik aku langsung dia baru bisa tidur. Ini sih yang sebetulnya yang bikin bete itu. Gimana nih? Ternyata Gimana, ya? yang datang itu bukan ibu dan adikku. Karena aku nanya dong. Aku nanya, "Mang ngapain malam minta minum kan di villa juga ada minum kali." Logika kan. Mulai sadar nih besoknya. Minta minum. Ngapain minta minum ke mobil? Kan banyak di villa juga. Hah? Kan mama sekitar jam berapa tuh tengah malam datang ke mobil minta minum sama adek. Enggak, mama di villa sama adek. Enggak keluar. Shock gak Kak? Gila. Itu lu masih pada di villa itu walaupun ada kejadian itu ya? Iya masih di villa semuanya. Cuman aku doang sendiri yang bener-bener di parkiran. Dan aku tuh menemukan satu fakta. Bahwa kalau adik aku kan masih kecil ya. Masih SD yang ya tingginya paling segimana sih, di aku segini. Dan kalaupun emang di mobil tuh ya dia kan nggak nyampe sampai sekaca gitu kan. Pasti cuma segini di mobil. Itu tuh tinggi Kak adik aku. Oh jadi setengah badannya ibu lah ya? Iya tinggi banget. Aku baru sadar kayak, oh iya adik kok tinggi banget ya waktu itu. Tinggi dan ibuku tuh gak bilang apa-apa. Jadi kayak diem doang gitu. Kayak, aduh kayak gimana ya kalau dijelasin kayak semuanya tuh kayak, tahu kan film-film horor yang kayak datang hantu. Yang kayak yaudah kosong makanya. Cuman saking gak ngeh aja waktu itu. Gak ngeh. Karena aku posisinya juga bangun tidur ya. Jadi kayak yaudah deh gitu kayak kenapa nih, panik kan orang tua nyariin dan adik. Dan aku nggak ngeh juga, aku nggak ngelihat bahwa si botol minuman itu ada di
samping mobilku atau ada di villa, aku nggak merhatiin juga karena aku mastiin itu tuh ketika kita udah pulang ke mamah tuh. Pas udah beres di rumah ya. Iya, jadi ternyata teman-teman kayak momen di situ tuh ada sosok yang menyerupai ibu dan adik aku. Berarti kita bilangnya makhluk gaib itu bisa menyerupai orang yang kita cintai ya kan? Bisa, Bagaimana? siapapun bisa dia serupai. Karena mereka itu menyerap energi. Nah, dengan ya pada hakikatnya mereka itu adalah manipulatif. Ya, gue sempet sedikit ada pernah gitu konsul ke seseorang yang tahu juga gitu. Katanya untuk gaib gitu kan bisa ngebaca pikiran juga kan, salah satunya kan. Yang kita pikirin apa dia bisa. Itulah, makanya Hebat ya, kayak sakti ya, berarti sakti juga ya. itu lumayan sih, lumayan mengena karena ya aku tertipu dengan tipu dayanya menyerupai orang tuaku sampai akhirnya kayak gitu. Tapi untungnya dari pengalaman itu ya aku banyak ngambil hikmahnya, ternyata ya udah ada lebih baik berkumpul aja, takutnya ada apa-apa gitu. Wah, berarti itu yang di Pelabuhan Ratu di laut seperti itu ya, Iya. gangguannya ya dahsyat juga. Nah, gue pengen tanya satu nih, kan Tiara juga bisa tembus pandang ya kalau boleh gue bilang gitu kan. Kalau misalkan kan gue sering ngonten di studio ini nih. Menurut Tiara itu di saat gue ini tuh suasananya apakah kita segini aja gitu atau ada hal lain gitu yang emang dianya di sini gitu. Nah, gimana itu tanggapan Tiara tuh? Tuh di situ ada sosok anak kecil laki-laki lagi ngumpet ngeliatin kita. Dari tadi kayak Kayak nongol ngintip merinding aku. aja. Iya di situ. Tuh, Ay, mama benar dong. Karena sempet ada teman gue bilang, Kak. bilang Sorry apa? nih. Tiara sempet temen gue tuh bilang, gue ngelihat anak kecil tuh dia kan sebelum masuk studio ini ada kayak taman-taman situ kan tuh lobby tuh. Jadi dia kayak mainin apa, cuman diem, tatapannya kosong. Betul ini ya. Itu. Oh, dia ingin ikut Kepo. ini juga ya, kepo. Hello. Aduh. Gua dari tadi merindingnya nggak ada obat ini. Berarti selain gua di sini ada juga lah ya. Ada. Penghuninya berarti ya. Tapi dia nggak ngeganggu kan ya? Tergantung. Aduh. Hai, boleh. Nah, Tiara, untuk sampai sekarang kan tadi Tiara sempat bilang dari awal sampai sekarang GIP itu masih ada berarti ya kan di Tiara. Cuman cara mengkontrolnya itu gimana Tiara? Kan jangankan yang bisa tembus pandang gitu kan. Gua aja sendiri yang enggak gitu, yang enggak ngelihat apa-apa gitu. Kadang suka risih kalau misalkan tiba-tiba lagi pengen nyantai, tahu-tahu ada suara bunyi duk-duk. Anjir, jadi kaget gua nih. Kaget nih, apaan tuh? Nah, lu yang langsung tembus pandang gimana nyikapinnya itu Tiara? Prosesnya panjang sih Kak. Sampai benar-benar yang pertama itu kita tuh harus berdamai dulu sama diri sendiri. Mengenal diri sendiri dulu. Sampai akhirnya kan cobaan terberat itu kita jangan sampai dikontrol sama mereka ya. Kan apalagi dengan posisi yang dikasih karunia itu lebih rentan ujiannya dibanding dengan yang normal lainnya. Jadi waktu pertama itu gimana caranya aku kayak mengenal dulu nih sama diri sendiri, sebenarnya kamu tuh maunya apa? Sebenarnya kamu tuh siapa? Kamu tuh seperti apa? Akhirnya dari situ belajar sedikit. Jadi akhirnya intinya satu, kita yang mengendalikan. Kita yang ngendaliin ya Tiara. Jangan sampai kita terkendali, gitu aja sih. Nah, sampai sejauh ini Tiara kan berarti sudah malang melintang tuh di masalah gue bilang kegaiban ya. Karena dari awal ya, dari lahir sudah merasakan hal itu semua. Terus sampai sekarang apa sih yang ngebuat Tiara itu masih penasaran sampai terjun ke coretan misteri itu, apa sih gitu yang bikin penasaran
sampai apa kayak kalau manusia tuh ada kayak reward yang wah gua kalau tahu ini tuh rasanya beda gitu, feel-nya beda gitu. Nah itu apa tuh sampai sekarang sampai masih Coretan Misteri itu adalah salah satu channel yang benar-benar menemukan aku sebetulnya. oh gitu saya. Iya, jadi kayak pertama kali itu aku tuh diajak join tuh sama temenku yang memang udah tahu nih kayak aku tuh seperti ini. Ra mau nggak jadi hostnya Coretan Misteri gitu, kayak oh boleh nih gitu kan, karena kan kebetulan juga kalau hal-hal yang kayak gini kayaknya nggak bisa diekspos untuk di normal ya. Jadi kayak oh punya ruangnya nih, dan ternyata di Coretan Misteri itu tertampung lah apa yang jadi keanehan itu. Ya. Akhirnya kita sampai sekarang masih jalan. Menurut aku salah satu kepuasan kenapa aku terjun di dunia horor itu, aku bisa lebih banyak belajar lagi. Karena bukan cuma 1, 2, 3 sosok yang aku temui. Banyak sosok yang aku temui yang akhirnya aku belajar, oh begini cara menghadapinya. Oh begini cara mengatasinya. Sampai mereka itu kadang suka ngasih cerita juga Kak. Jadi kayak oh ceritanya kayak gitu ya gitu. Oh ya udah kita ambil intisari yang baiknya aja gitu. Itu sih kayak punya kepuasan sendiri sebetulnya. Ada, ya, Iya. kepuasan sendirinya berarti ya. Oh oke boleh. Tiara, gua kan sempat baca satu artikel nih. Katanya tuh kan jenis kita bicara jenis yang dari yang banyak halayak umum Indonesia tahu tuh kan masalah kuntilanak tuh. Emang betul nggak sih si kuntilanak itu warna-warni katanya tuh? Apakah yang Tiara pernah lihat atau gambar itu sosoknya itu emang sewarna-warni itu kah gitu, atau emang dia warna ini khususnya diamnya di mana gitu? Apakah seperti itu gitu? Yang pernah aku temuin ya, memang ada warnanya Kak. Kan yang mungkin yang lumrah itu ada putih, merah juga, ada kuning, ada hitam. Yang pernah aku temuin juga. Kalau hitam aku ada nih teman sendiri. Kuntilanak yang warna hitam ada nih di rumah, jadi temanku sendiri, namanya Nana. Nah kalau yang merah ya biasanya yang jahil yang biasa kita temuin juga. Yang putih apalagi, memang ada. Dan biasanya mereka punya energi yang beda-beda juga. Gitu. Ada yang mungkin jahilnya segini, ada juga jahilnya yang lebih aktif lagi, yang sampai bisa nyolek kita, sampai bisa menggerakkan benda. Itu kan energi mereka lebih besar. Oh berarti dari sosok hantu itu nggak semuanya dia bisa menggerakkan suatu benda itu tergantung energi dia ya? Iya. Oh nggak semuanya kita lihat hantu asal hantu aja gitu, ternyata nggak semua sembarangan ya? Tergantung energi. Berarti sama kayak manusia, kalau misalkan gua kekuatannya dikit, misalkan nggak ada tenaga buat ngangkat ini aja gua nggak bisa gitu ya? Iya. Oh sih, oke berarti siap, makasih banyak nih gua jadi tahu gitu kan, berarti emang bener kenyataannya tuh kan gua kan selama ini kan bener nggak sih gitu, apa emang cuman diwarnain aja gitu ya pas lagi orang itu ngegambar emang biar ada warna gitu kan, nggak putih polos gitu. Ternyata emang ada itunya ya, jenis jenisnya. Kakak percaya nggak sih yang kayak ada bilang jangan takut, nanti mereka lebih berani. Kitanya jangan takut, kitanya harus berani. Pernah kan? Selalu digituin kan? Itu tuh benar. Karena mereka tuh menyerap energi dari makhluk hidup. Kalau kita punya rasa takutnya besar, ya otomatis energi kita akan diserap oleh mereka. Gitu. Berarti ya gue sempat kayak nonton film juga ada rasa takut kita tuh diserap sama dia ini jadi besar, menguasai gitu kan. Oh, berarti itu real ya nyatanya itu real. ya. Itu nyata. Nah kalau menurut lu, kalau gue kan penakut juga nih Tiara ya, itu untuk ngatasi hal-hal seperti itu harus seperti apa tuh? Misalkan gue di tempat yang kayak belum terlalu gue kenal lah gitu, asing, dan gue takut itu kan manusiawi ya, gue suka menggebu-gebu gitu. Itu harus kayak gimana tuh? Yang penting pertama ya kalau dimanapun kita berada, ya kalau aku biasanya mengucap salam, beretika, dengan niat ya kita kalau selagi nggak punya niat jelek,
ya kita maju aja terus. Dan lagi biasanya aku suka ngomong dalam hati sih. Aku datang di sini untuk hal yang baik, untuk yang positif. Kalau enggak kayak untuk datang ke sini, aku mau bikin konten, aku mau ngobrol untuk hal-hal yang lain yang negatif, jangan sampai mengganggu. Gitu sih. Karena kan ya mereka juga bisa mendengar batin kita. Nah Bisa ini tahu. ada jokes nih. Gua biasanya kalau sama anak-anak temen gitu pernah naik ke daerah Sukabumi sih gitu kan, ke daerah Gunung Wayang tuh. Gua sempet gini Kak, Assalamualaikum gitu kan. Nah gue tuh suka ngejawab sendiri gitu, Waalaikumsalam kata-kata gitu, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah kalau yang orang tanggapan tembus pandang itu di saat kita ngucap salam, apakah mereka juga bilang apa, ngebalikin salam kita gitu? Sebenarnya kan arti makna salam itu untuk keselamatan ya. Dari artinya aja semoga diberikan keselamatan. Jadi untuk makhluk hidup manusia, hewan, tumbuhan lainnya sebenarnya kan kita mendoakan. Kalaupun memang nanti dibalas ya kita dibalas dengan doa lagi. Kalau dari hal gaib ada jin Islam, ada jin bukan Islam juga kan. Kalau misalnya memang ada kebetulan jin Islam yang mendengar pasti mereka akan menjawab juga. Malah mereka akan menjadi oh ini anak baik, beretika, datang dengan salam, kita jaga. Biasanya seperti itu. Nah ini nih, Tiara berarti untuk ngebedain antara, tadi kan ada bentuk sosok siluman ya, dan jin itu bedanya seperti apa Tiara? Sama ya, jin dan siluman sama aja kayaknya ya. Yang maksudnya kayak dari fisik yang aku lihatnya gitu. Karena yang paling menakutkan kayaknya iblis ya. Kalau jin kan memang hakikatnya dia bisa berubah bentuknya. Mau jadi siluman, mau jadi bentuk yang seperti manusia, itu kan jin. Berarti kehebatannya juga beda ya. Tapi kalau iblis lebih di atas sih lagi ya. Itu lebih menakutkan sih. Apalagi kalau udah masuk ke dalam diri kita ya. Wah, pikiran-pikirannya. Soalnya gini Tiara, gue tuh sempet ngalamin trauma juga masalah seperti ini. Di saat gue baca doa-doa itu, gue malah dimarahin sama hantunya itu sendiri. Iya, jadi kata dia ngapain lu nonsia ngaji, dia ngomongnya tuh Sunda lagi kan. Nonsia ngaji katanya. Udah, gue lebih pinter dari lu katanya. Gue di situ langsung diem lah di situ kan, speechless. Nah balik lagi. Kak boleh ngomong sedikit Kak? Boleh. Aku tadi dicolek gitu kayak di gini sama sosok wanita yang ada di sini. Oh berarti bukan anak kecil aja ya kan? Makanya aku tadi langsung. Ya makanya gue tadi ngelihat gestur tubuh lu lagi gitu kan, kata gue teh ini kenapa gitu. Gue positif aja, jangan sampai ada yang lain gitu kan. Tapi emang dia ada di sini berarti. Aku ngeliatnya dia dari luar ya langsung datang. Tapi aku harus cari tahu dulu dia datang dari mana. Tapi baik sih kayak ya dia senyum. Nah dari sosok-sosok seperti ini Tiara, sosok yang Tiara lihat itu real dia masih semasa hidupnya kah? Apa lagi posisi dia udah sekarang ini Tiara? Kadang kalau kita penelusuran juga aku flashback sih Kak. Oh dari sebelum dia kejadian itunya ya? Iya flashback bentar ya. Dari biasanya flashback sih. Misalnya dari bentuk bangunan yang kita telusuri itu misalnya dulunya seperti apa, pergerakan manusianya itu seperti apa, biasanya aku flashback juga. Oh jadi story-nya tuh ada ya? Ada story-nya. Makanya kayak kita tuh kalau ke tempat horor ya kita mencari cerita. Gila. Oke. Gua sambil minum kopi dulu. Aku sambil minum boleh ya? Sambil minum dulu kopinya. Nah, kita biar agak santai dulu ya. Tadi soalnya suasananya agak beda gitu kan. Gue beneran baru ngerasain yang merindingnya itu langsung. Ini gue udah pakai jaket segini kan. Sampai dan jarang-jarang gue, karena di saat cerita sebelum-sebelumnya itu Tiara menceritakan hal apapun itu gue nggak masuk sampai rasanya itu, baunya itu sampai ke hidung gue. Tapi ini kok sampai gue sendiri, karena kan gue orangnya sensitif Tiara. Sorry bukan masalah itu, telur mentah aja dibuka gue langsung itu. Dan ini
lu cerita kan? aja. Iya. Itu lu cerita aja sampai ngebawa gitu. Dan itu apakah dari energi mereka itu nyampe? Iya. Atau gimana? Iya. Sorry. Kenapa kakak mual? Karena memang ada di belakang aku. Oh gitu. Gua ngopi lagi dulu deh. Siap. Gitu ya. Iya. Tapi dia nggak ngapa-ngapain kan gitu, nggak maksudnya nggak ada hal-hal yang Enggak, kok lagi mainin rambut aku aja. oh gitu. Untung ya itu salah satu alhamdulillahnya gue untung nggak bisa ngelihat ya gitu. Kalau mungkin gue ngelihat gue mungkin udah minta cut dari tadi gitu ya ya. Untung rambutnya diikat ya. Untung gue makanya dari Mau tadi digerai udah gak pilih. biar tukeran? Enggak, gue ikat aja gitu. Karena nggak enak gitu kan gerak ya. Yang penting gue ikat aja deh gitu. Baik, Tiara. Selain dari kisah yang Tiara bilang itu di saat ngegambar itu, Tiara itu ngelihat sosoknya tuh depan mata. Apakah emang si sosoknya itu nggak ada gitu? Cuman dalam penglihatan Tiara gitu secara ininya gitu kan? Atau memang di saat Tiara megang ballpoint gitu ngegambar, dianya tuh nongol di depan gitu? Oke ya. Jadi yang cerita yang tadi ya. Jadi itu tuh dalam bentuk vision biasanya kita bilangnya. Vision itu jadi kayak ada suatu penggambaran yang langsung masuk ke dalam diri kita. Berarti Tiaranya walaupun Tiara lagi di sini, cuman penglihatan Tiara tuh udah di mana gitu kan? Iya, jadi kayak akunya tuh udah di lokasi sana. Kayak teleport ya. Iya. Cuman teleport nggak sama badannya, tapi penglihatannya yang udah teleport duluan. Bahasa mistisnya tuh kayak Rogo Sukmo. Jadi kayak badannya di sini, tapi sebenarnya yang diri kita yang dalamnya tuh lembutannya tuh udah kesana atau nggak main kesana. Ada kak cerita waktu itu. Ini agak nyeleneh sih sedikit ya, tapi ini agak horor. Jadi waktu itu aku zamanan cinta monyet lah. Oke. Cinta monyet. Jadi kayak aku lagi deket sama seseorang. Nah, aku momen dideketin otomatis kayak ada pertimbangan dulu dong. Akhirnya waktu itu aku tuh mandi. Nah, aku tuh punya kebiasaan kalau di kamar mandi tuh lama kak. Minimalnya 30 menit aja. Main air. Nah, aku tuh kan ngeliat, kan ada keran, ada ember. Nah, sebelum mandi tuh aku ngeliat, oh ini kok ada cowok yang lagi ngedeketin aku. Gitu kan. Di ember itu, di genangan airnya. Ih, dia lagi deket sama cewek. Rambutnya seperti apa, badannya seperti apa, kulitnya warnanya seperti apa. Terus mereka lagi interaksinya kayak gimana. Itu ada di ember itu. Lu melihat gitu? Aku ngeliat saking kayak, oh ternyata dia ngedeketin cewek lain juga gitu kan. Ketahuan akhirnya masih pakai anduk selesai mandi. Aku ke kamar, ke atas. Terus aku ngechat kayak, oh lagi deket sama ini ya, cewek ini. Nah kebetulan memang aku tuh nggak menerima dia juga sih, jadi udah agak sedikit renggang. Anjir lu ya, kok lu tahu gini? Oh enggak, iseng aja. Padahal nggak ada niatan ya? Nggak ada niatan, tapi memang aku niat sih, aku pengen tahu. Oh pengen tahu sebelumnya gitu. Cuman tiba-tiba nongolnya di ember pas mau mandi itu. Oh gila. Agak nyeleneh sih. Agak ngeri ya gitu ya. Agak ngeri juga nih ya. Balik lagi. Berarti di saat Tiara nemuin untuk tahap sekarang ini kan udah bisa kalau istilah ininya ada tombol switch on-nya itu ya berarti kan. Berarti Tiara di saat hari-hari atau enggak on cam itu berarti masih bisa ditutup itu dengan bantuan Tiara sendiri apa gimana itu? Ya balik lagi ke diri sendiri itu jadi nggak apa-apa ya Sunda juga gitu. Balik lagi ke diri sendiri kak. Kalau misalnya lagi di momen biasa aja, apalagi lagi kerja yang memang jangan sampai kita on karena sangat mengganggu. Aku biasanya berinteraksinya sama diri sendiri. Kayak aku mau cewek kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kayak semoga jangan sampai dulu terbuka. Apapun yang jadi hal positif dan kebaikan silahkan dibuka. Jadi emang balik lagi sama diri sendiri kak. Bukan kayak mode yang kita gitu. Jadi kayak kita berdiskusi sama diri sendiri lagi. Sampai tadi kita sebelum mulai, aku agak mungkin lagi pada ngobrol, aku kayak, ya aku gitu. Mau cek, kayak aku silakan. Ini adalah momennya untuk dibuka kayak gitu sih. Tapi berarti di saat udah mode on itu ya, gue boleh bilang mode on itu ya.
Mode on itu berarti emang semua yang tadinya tidak terlihat langsung terlihat ya di Iya, situ. sebetulnya kalau off pun nggak pure off. Tapi ya mungkin skalanya nggak sebesar kalau on. Jadi kayak oh ada di situ, oh ya udah, tidak begitu dihiraukan. Jadi gitu. Waduh, gila merinding banget ya, gengs. Jadi itulah salah satu story ya yang diceritakan oleh Tiara langsung dari pakar spiritualnya Coretan Misteri. Semoga aja Pocong Podcast juga pada dapat hikmahnya gitu kan, bahwa kita itu hidup sama-sama berdampingan ya Iya. dengan yang fisik dan juga non fisik. Ternyata itu ada di samping kita dimanapun kita berada. Baik, boleh diambil hikmahnya. Kalau misalkan yang nggak perlunya silakan janganlah gitu, dihiraukan saja gitu. Tapi untuk kalian juga yang pada punya cerita-cerita horornya atau punya tempat nih, misalkan boleh dong Coretan Misteri datang ke tempat ini, bisa dicek di bawah sini Coretan Misteri. Itu bisa gimana di DM atau gimana atau Bisa DM, bisa komen juga. oh gitu, siap. Berarti bisa DM, bisa komen di Coretan Misteri. Nah, tapi bagi kalian yang punya cerita juga horornya bikin merinding nih buat kita juga dan ada hikmahnya juga buat Pocong Podcast, itu boleh di-share ke DM kita Pocong Podcast. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, serta di-share ya kalau kalian gak mau takut sendiri untuk video Pocong Podcast ini gitu. Tiara. Tapi gue balik lagi penasaran nih. Apa tuh? Kalau misalkan yang tadi ada di sini-sini tuh nggak ngeganggu kan? Boleh aku explore? Sedikit aja deh kisi-kisinya gitu aja biar gue nggak ngerasa merinding banget, tapi penasaran ya. Mungkin aku akan explore nanti di channel Wah boleh Coretan itu Misteri. Coretan Misteri aja ya. Jangan di sini karena gue nggak berani orangnya ya. Gitu. Baik, itu menarik banget ya. Beda nih agak lain gitu kan dari ceritanya Tiara sendiri. Makasih banyak Tiara Sama-sama. sudah hadir di Pocong Podcast. Nah, oke, gengs. Kita ketemu lagi di next episode. Nah, tapi kalau kalian masih penasaran, cek di Coretan Misteri untuk Tiara. Tapi kalau kalian juga masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh di Pocong Podcast. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih. langsung. Terima kasih.